Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, Abdah dan Aminah adalah orang yang cerdas, lagi dalam pengetahuan agamanya. Termasuk dari kalangan An-Niswatul Muta'abidat, perempuan-perempuan ahli ibadah, serta tinggi kedudukan spiritualnya. Imam Abu Abdurrahman Al-Sulami menulis dalam kitabnya Tabakat Al-Sufiyah wa Yalihi Zikr Al-Niswa Al-Muta'abidat Al-Sufiyat, keduanya adalah orang yang cerdas dan luas pengetahuan agamanya, dengan kedudukan spiritual yang dahsyat. Bahkan, menurut perkataan Sulaiman anak Abu Sulaiman Ad-Darani, bibinya yang bernama Abdah, lebih zuhud dari ayahnya. Ia mengatakan, sesungguhnya bibiku, jauh lebih zuhud dari ayahku, yaitu Bibi Abdah. Sebagai saudara perempuan Abu Sulaiman Ad-Darani, seorang wali dan ulama besar di zamannya, Abdah dan Aminah memiliki penguasaan ilmu agama yang luas. Kata-katanya cukup sering dikutip oleh Imam Abu Sulaiman Ad-Darani. Salah satunya adalah, dikisahkan oleh Ahmad bin Abi Al-Hawari, dari Abu Sulaiman Ad-Darani. Ia berkata, "Aku mendengar saudara perempuanku, Aminah, berkata, orang-orang fakir semuanya mati kecuali orang yang Allah hidupkan dengan kemuliaan qanaah dan keridaan dalam kefakirannya." Perkataan tersebut harus dipahami sebagai perilaku aktif yang penuh kepasrahan, gabungan dari qanaah yaitu sikap merasa cukup atau bersyukur atas segala pemberian Tuhan, dan rida yaitu sikap rela, senang dan tidak keberatan, bukan pasif tanpa berbuat apa-apa. Penjelasan sederhananya begini, setiap usaha yang kita lakukan harus dipayungi dan dialasi oleh kepasrahan. Dengan demikian, kata gagal dan sukses bukan lagi sebagai tanda pemisah. Karena pada hakikat, kita telah berpasrah diri sebelum berusaha, sehingga ketika usaha yang kita lakukan, dalam pandangan umum dianggap tidak berhasil atau gagal, hati kita tetap ringan. Ini bukan berarti Aminah binti Ahmad menghendaki manusia untuk gagal, tidak. Malah sebaliknya, ia menghendaki manusia untuk tidak terpasung oleh kata gagal. Bagi orang yang kepasrahannya telah memuncak, ia tak akan pernah takut dengan kegagalan dan keberhasilan. Dengan kata lain, ia sudah siap untuk gagal, sebagaimana ia sudah siap untuk berhasil. Orang-orang yang kepasrahannya sudah menjadi alas dan payung hidupnya, mereka akan terus maju dan berjuang. Karena mereka tahu, bahwa mereka benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Apakah mereka akan gagal lagi, atau kali ini mereka berhasil? Mereka tidak tahu, sehingga mereka memaknai ketidaktahuan ini sebagai gelanggang usaha tanpa henti. Selalu mencoba dan berupaya optimis. Bayangkan jika manusia mengetahui apa yang akan terjadi kepada mereka, bahwa ia akan begini atau begitu. Hal itu akan membuat mereka malas dan merasa sia-sia untuk melakukan sesuatu, dengan berkata, toh akhirnya saya seperti ini, ngapain juga susah-susah. Aminah binti Ahmad sebenarnya sedang mengajarkan qanaah kepada manusia, terutama orang-orang yang selalu merasa kurang, bahwa qanaah memperkaya hati manusia, dan meluaskan ruangannya. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, qanaah adalah harta yang tak pernah habis. Abu Amru Kulsum bin Amru Al-Itabi, seorang sastrawan di era Daulah Abbasiyah, dalam salah satu bait syairnya mengatakan, andai aku puas menerima, rezeki mendatangiku dengan nyaman. Sungguh, qanaah adalah kekayaan, bukan banyaknya harta benda. Singkatnya, dengan qanaah dan rida, hati manusia, meskipun ia fakir, akan tetap hidup optimis. Persangkaannya akan selalu baik, husnudan. Daya kreatifnya tidak akan mati. Depresi dan frustasi akan jauh darinya. Tidak mudah dimatikan oleh keputusasaan, apalagi sampai menyalahkan Tuhan. Lagi pula, Allah memberikan garis start yang sama untuk semua manusia. Artinya, semua manusia memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan kemuliaan qanaah dan rida atas kefakirannya. Pertanyaannya adalah, apakah mereka mau menerimanya atau tidak? Di lain waktu, saudara perempuannya yang lain, Abdah binti Ahmad, mengurai efek zuhud terhadap pengamalnya. Ia berkata,
Zuhud itu mendatangkan kenyamanan dalam hati, dan kedermawanan jiwa dengan harta. Zuhud adalah ilmu rasa, dibutuhkan pelatihan dan pendidikan panjang untuk mengamalkannya. Bagi para pengamalnya yang telah akrab, zuhud menyamankan hati mereka, dan mendermawankan jiwa mereka. Kenyamanan hati, secara sederhana, bukan berarti hilangnya cemas sama sekali, melainkan pengetahuannya tentang bahaya cemas yang berlebihan, membuat kesadaran dan kepasrahan hatinya kepada Tuhan meningkat, sehingga kecemasan tidak lagi mudah menguasai hati seperti sebelumnya. Zuhud juga mendatangkan kedermawanan diri. Seorang zahid telah mendidik hatinya untuk lebih jernih dan kuat, mengambil alih kekuasaan dari ketamakan, dan meluaskan otoritasnya, menjadikan kedermawanan dan kemurahan hati sebagai pengambil efektif kebijakan, sehingga seluruh anggota tubuh mendengar dan melaksanakannya. Dengan kata lain, pihak yang beroposisi ketamakan suaranya jauh lebih kecil dari kedermawanan dan kemurahan hati. Akibatnya, orang yang zuhud begitu mudah mendermakan hartanya, sebagaimana kisah-kisah para sufi yang hanya menjadi penyalur harta, bukan penyimpannya, karena mereka selalu memberi tanpa takut menjadi miskin. Dengan mengatakan ini, tampaknya Abda binti Ahmad menginginkan manusia agar dapat menikmati hidupnya dengan cara yang baik, salah satunya dengan mengamalkan zuhud. Sebab, kenyamanan hati dan kedermawanan jiwa adalah dua hal yang dapat membebaskan manusia dari kekhawatiran hidup yang berlapis-lapis. Paling tidak, kekhawatiran itu menjadi ringan dengan mempraktikkan zuhud dalam kehidupan sehari-hari. Mengenai kapan Abdah dan Aminah wafat, tidak diketahui secara pasti. Imam Abu Abdurrahman Al-Sulami dan Imam Ibnu Asakir tidak mencatatnya di kitab mereka. Yang pasti keduanya hidup di era yang sama dengan Abu Sulaiman Ad-Darani dan Ahmad bin Abi Al-Hawari. Semoga bermanfaat dan jadi pelajaran bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.